Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Pasyal Bertarafi dengan NIM 212410101090 dari kelas algoritma dan pemrograman 2A. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana hasil dari codingan saya, program saya, yaitu tentang mencari jalur terpendek untuk pertemuan ke-13. Nah, di sini. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama untuk laporan dari yang telah saya buat. Nah, di sini untuk pertama di sini ada link presentasi YouTube yang nantinya akan taruh hasil dari presentasi ini. Dan yang selanjutnya ada test case yang pertama. Ada test case yang pertama yaitu sini ada beberapa node ataupun titik ataupun koordinat yang telah disiapkan sebelumnya, lalu di bawahnya ada output dari test case 1. Jadi intinya di sini kita akan mencari hasil dari gimana jarak terpendek yang bisa dilalui oleh kita. Jadi di sini kalau untuk contoh-contoh sebelumnya mungkin yang lainnya ini biru dan jalan utamanya itu merah. Untuk saya di sini menggunakan jalan yang biru. Jadi di sini jalan yang biru yaitu titik terpendek yang bisa kita lalui berdasarkan kalkulasi yang telah dikalkulasikan atau dihitung dari program saya. Ini untuk test case yang pertama, yang kedua seperti ini lebih sedikit dan hasilnya seperti ini. Untuk test case yang kedua, sebentar. Bisa kita agak zoom seperti ini. Nah, ini untuk test case yang kedua. Di sini bisa kita lihat antara untuk garis birunya di sini saling menyambung ya. Yang berarti di sini adalah hasil akhirnya. Test kedua seperti itu. Lalu kita selanjutnya akan menjelaskan tentang program Python saya. Yang pertama yaitu untuk mengimport tkinter sebagai tkr seperti biasa. Yang kedua yaitu untuk membuat program untuk memunculkan window ataupun canvas sebagai tempat munculnya titik dan garis ataupun node. Ya di sini sebelumnya biasanya saya menggunakan 1000, di sini kita menggunakan 5000 karena lebih banyak ya, lebih luas untuk koordinatnya yang telah disediakan. Selanjutnya di sini ada program untuk mengolah inputan titik koordinat pada file txt pada file yang telah disediakan. Lalu di bawahnya juga ada selanjutnya untuk menggambar lingkaran dan teks pada setiap titik ataupun node ya. Nodenya nanti di sini titiknya itu akan saya gunakan warna hijau dan teksnya titik pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu menggunakan warna hitam. Selanjutnya untuk proses selanjutnya adalah untuk program untuk mengelola inputan edge. Jadi edge di sini saya menggunakan total edge-nya menggunakan integer input, lalu dilanjutkan dengan untuk mengelis hasil inputan edge-nya yang nantinya akan dilanjutkan dengan program untuk mengolah dictionary yang terdapat pada key awal yaitu titik apa namanya titik 0. Jadi yang dimana inputan edge-nya itu nantinya maksudnya dictionary ini. Jadi nantinya akan mengolah dictionary yang terdapat key awal atau kunci awal, yang kunci awalnya itu adalah titik 0, titik start ya. Yang nantinya value-nya atau nilainya itu adalah key kunci pasangan titik atau node yang value-nya adalah bobotnya. Nanti ada penjelasan tentang bobot value-nya. Bisa kita lanjutkan. Untuk program untuk mengelola input selanjutnya ada program untuk mengelola inputan titik start dan finishnya seperti itu. Lalu selanjutnya ada program untuk mencari semua kemungkinan jalur di sini dari
menggunakan dev, mencari jalur dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada program untuk menghitung jarak dari semua jalur dan total berat dari semua. Nah ini, jadi untuk penjelasannya yaitu yang nomor 9 ini apa namanya? Nantinya untuk menghitung semua jalur, jarak semua jalur itu nantinya kita yang pertama yaitu menggunakan print di sini. Nantinya maksud saya akan menggunakan cari jalur dengan list edge-nya, lalu titik startnya dan finish-nya, dilanjutkan dengan untuk dari mencari jalur itu, mencari underscore jalur itu selanjutnya akan dihitung total bobot dari semua nilai pada array yang terdapat di jalur tersebut dan nantinya akan di-append atau ditambahkan ke dalam jalurnya tersebut. Di sini yang apa namanya? Yang for i in jalur ini kan nantinya akan di-append pada jalurnya. Nah, selanjutnya nanti apa namanya? Ini salah ya. Ini sebenarnya nggak perlu untuk di print seperti itu ya. Jadi ini hanya untuk mengingatkan dengan menggunakan simbol crash sebelumnya. Mungkin bisa dihapus dulu sebentar, dipotong seperti ini. Nah, oke, selesai. Lalu selanjutnya yaitu apa namanya? Jadi nanti setelah yang pertama itu menghitung total bobotnya, selanjutnya nanti akan menghitung total bobot dari semua nilai pada array-nya yang ada di jalur tersebut dan nilainya itu, jadi nanti akan nilainya itu apa ya, kayak ditambahkan ke masing-masing array-nya seperti itu. Oke. Seperti itu. Lalu untuk yang nomor 10 yaitu di sini ada program untuk memunculkan jalur dan menghapus cost-nya. Di sini menghapusnya menggunakan pop ya. Selanjutnya yaitu ada program untuk sini merubah indeks ke dalam setiap titik atau node, setiap nodenya. Selanjutnya yaitu ada program untuk menggambar seluruh jalur yang tersedia. Di bawahnya yang ke-13 ada untuk program untuk menggambar hasil akhirnya itu jalur yang terpendek yang biru tadi, jalur yang sudah dihitung dan dikalkulasikan yang menghasilkan jalur yang menurut programnya itu paling pendek seperti itu. Dan yang terakhir yaitu program untuk menjalankan Windows seperti biasa. Oke, untuk laporannya seperti itu, bisa kita lanjutkan pada codingannya. Nah, seperti ini. Untuk codingannya seperti ini sudah saya susun sedemikian rupa. Ini seperti yang saya katakan tadi. Yang pertama itu import tkinter stkr. Yang kedua ini untuk menyusun window-nya. Selanjutnya ada untuk mengelola inputan node ataupun titiknya yang tadi yang sesuai dengan T1 dan T2 ini test case-nya. Lalu selanjutnya ini kita menggunakan list titik for i in ring total titiknya. Lalu ini untuk inputannya dengan koordinat x-nya kita menggunakan integer titik split 0 1 untuk 0 untuk x-nya dan 1 untuk y-nya. Lalu nantinya list titiknya itu akan di-append dengan pada koordinat x dan y-nya di sini. Jadi yang ini itu x, yang ini y sebelahnya. Dan ini selanjutnya untuk meng-create atau menambahkan kayak lingkaran oval
setiap nodenya atau titiknya yang nantinya lingkarannya itu berwarna hijau, dan teksnya itu seperti angka yang untuk nodenya itu atau titiknya itu kita warnai dengan hitam. Selanjutnya ini untuk mengelola inputan edge yang sudah saya jelaskan tadi, dan di bawahnya mulai dari sini sampai sini ini adalah untuk mengolah dictionary, yang dictionary-nya itu adalah untuk apa yang ada key atau kuncinya, kunci awal itu titik nol ya, seperti itu. Jadi di sini edge-nya menggunakan inputannya integer tentunya, lalu di sini menggunakan koordinat X dengan edge-nya seperti tadi. Ini ada 0, untuk koordinat Y-nya 1. Lalu jika untuk weight-nya di sini integer dengan 2 nilainya di sini juga. Jika koordinat X itu tidak di dalam list edge-nya, di sini nantinya list edge itu untuk koordinat X-nya di sini. Lalu untuk list edge-nya di sini ada koordinat X dan Y ditambahkan sebagai weight atau bobotnya yang sudah dijelaskan tadi oleh saya. Selanjutnya itu ada koordinat untuk koordinat Y-nya ya, sama seperti yang sebelumnya, tetapi di sini dimulai dengan koordinat Y lalu koordinat X untuk bobotnya. Selanjutnya yaitu di sini ada inputan untuk mengelola input titik startnya di sini dan titik finishnya seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk mencari jalur dan mencari semua kemungkinan jalur terdekatnya di sini menggunakan graf awal, akhir, dan jalur. Jadi jalur ini nantinya jalur akan ditambahkan dengan awalnya, garis key awalnya, kunci awalnya. Jadi jika awal itu sama dengan akhir, maka nantinya akan di return. Jika awal itu enggak ada tidak di grafnya, nanti juga akan di return. Selanjutnya untuk jalur totalnya di sini dikosongi, sama untuk costnya itu 0. Lalu for node ini untuk titiknya di graf awalnya itu, jadi di sini menggunakan if, jika node atau titiknya itu tidak di jalur ya, maka di sini membuat jalur baru. Jadi di sini akan mencari jalur menggunakan graf node, graf titiknya, akhir, dan jalurnya. Untuk mencari jalur akhirnya, lalu selanjutnya ada for jalur baru, in jalur baru. Jadi nantinya akan menghasilkan jalur totalnya atau seluruh jalurnya ya. Semua jalurnya akan ditambahkan ke jalur baru. Selanjutnya yaitu lalu akan di return jalur total seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada jalur untuk ini gunanya untuk menghitung seperti yang saya katakan tadi, menghitung jarak dari semua jalurnya. Di sini juga. Jadi nantinya hasil dari mencari jalurnya atau total bobotnya itu dari semua nilai pada array nanti yang ada di jalur tersebut itu akan di-append atau ditambahkan ke dalam jalurnya tersebut. Seperti yang sudah saya katakan tadi. Lalu untuk yang ada sorted-nya di sini untuk menghapus cost dan juga sebentar. Jadi ini untuk yang pertama ini untuk mencari menghitung total bobotnya dari semua nilainya yang ada pada array-nya itu nanti di jalur tersebut itu nanti nilainya itu akan ditambahkan pada masing-masing array-nya seperti itu. Yang ini.
Selanjutnya untuk yang ini untuk menambahkan jalur dan menghapus apa namanya ini? Untuk menghapus cost-nya seperti itu. Mohon maaf. Jadi di sini menggunakan pop untuk penghapusannya. Selanjutnya yaitu di sini ada yang sudah saya katakan tadi untuk merubah indeks ke titiknya atau ke nodenya. Selanjutnya di sini untuk hasil akhirnya jalurnya 0. Lalu for i in ring selain jalur ini untuk menggambar semua jalurnya. Seperti itu. Jadi di sini untuk jalur yang tidak terpilih sebagai jalur terdekat ini akan berwarna merah, dan untuk jalur yang terdekat untuk menggambar hasilnya di sini dengan menggunakan biru seperti yang saya katakan tadi dan yang terakhir. Oke, mungkin bisa mulai kita praktekkan untuk hemat waktu. Coba kita cek sebentar ya, apakah ada. Oke, datanya ada semua ya. Bisa kita lanjutkan. Jalur terdekat. Oh, nggak salah ya, saya tadi. Lalu selanjutnya disisihkan untuk test case untuk test case 1.txt. Sebentar kita cek lagi. Jarak terpendek. Oke, salah. Kita jalankan untuk test case yang pertama. Nah, seperti ini. Ini sudah jalur terdekatnya yaitu jalur yang warna biru. Di sini bisa kita lihat hijau untuk nodenya itu saya beri warna hijau, dan di sini ada titiknya. Mungkin agak kurang jelas ya untuk titiknya. Tapi tidak apa-apa, di sini ada nomor 4, sini ada 7. Seperti itu. Oke. Intinya untuk yang biru ini adalah jalur terdekat dari hasil kalkulasi program yang telah saya buat. Dan ini adalah test case-nya, dari test case ya seperti ini. Dan ini adalah total cost-nya adalah 211 dengan jalur terdekatnya itu 1, 4, 5, 6. Nodenya ya, ini ada node yang pertama nomor 1, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 9, 11, dan 10. Selanjutnya kita coba untuk test case yang kedua. Nah, di sini adalah test case yang kedua. Seperti yang ada di laporan tadi, di sini juga ada nomor 2, nomor 4, di 0 kalau nggak salah, ini 1. Oke. Nah, di sini.
Untuk jalur terdekatnya itu 0124. Bisa kita lihat. Sini 0, ini 1. Ya di sini ini 3 ya. Maaf, ini 0, 1, 2, 4. Ini 3. Seperti itu. Lalu untuk total cost-nya yaitu 12. Seperti itu. Ini adalah hasil akhirnya dan mungkin sekian dari saya untuk penjelasan dari program jalur terpendek ya atau jalur terdekat yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.